Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Ah ya, itu dia masih hidup dan berhasil melarikan diri. Ucap Tulong merubah ekspresinya dengan wajah dingin. Dek, jantung semua orang yang ada di sana seketika berdetak sedikit lebih cepat. Apa? Seketika ruangan tersebut menjadi ribut, mereka tak menyangka jika leluhur Hendrik masih hidup. Jika ia memang benar masih hidup, maka ini akan sedikit lebih sulit dari dugaan, ucap Baihan. Aku bahkan tak menyangka ia masih hidup dan sampai detik ini aku sedikit tak percaya. Jelas-jelas aku mendengar banyak orang membicarakan kematian dan bagaimana cara leluhur Hendrik dibunuh, ucap Long Yuan. Dengan pertarungan Tulong dan leluhur Hendrik saja bisa merubah rencana kita yang dari awal kita tetapkan. Dan setelah ras manusia menyerang kita dengan susah payah memikirkan langkah selanjutnya. Sambung Lang Zai. Dan sekarang jika leluhur Hendrik masih hidup, aku yakin ini bagian dari rencananya menyuruh para leluhur manusia dan kekaisaran Gama untuk menyerang. Kali ini rencana kembali akan diubah. Sambung Baihan merenung. Keheningan terjadi akibat berita yang mereka dengar, sementara Tulong dan Chen Tian hanya diam sambil menikmati arak dan menghitung harta mereka. Rencana tidak akan berubah. Biarkan ini mengalir seperti yang telah aku katakan tadi. Ucap Bai Cuye langsung mengangkat kepalanya dengan santai. Sontak semua orang melihat ke arah Bai Cuye. Apa kau yakin YR? Tanya Baihan sedikit memiringkan kepalanya. Benar, yang kita takutkan saat ini adalah leluhur Hendrik itu. Ia sangat cerdas dan licin. Jika kita kalah sedikit gerakan maka kita yang akan jatuh lebih dulu. Sambung Long Yuan menatap ke arah Bai Cuye dengan tatapan serius. Tidak, rencanaku tidak akan berubah. Lakukan saja tugas yang telah aku katakan tadi, ucap Bai Cuye berdiri dengan penuh keyakinan. Mereka semua hanya menghela nafas. Hahaha, aku kaya. Di saat semua orang berdiskusi, Chen Tian yang asik menghitung hartanya langsung berteriak bahagia. Tatapan mengerikan langsung semuanya arahkan kepada Chen Tian. Chen Tian seketika bingung sambil menggaruk kepalanya. Apa-apaan kalian ini? Dengus Chen Tian dengan nada kesal. Seketika semua orang membalas dengusan Chen Tian. Tulong yang telah sedikit mabuk langsung menaruh kepalanya di meja. Hoam, aku akan tidur sebentar saja. Baru kali ini aku merasakan rasanya mengantuk dalam ratusan tahun, gumam Tulong. Mendengar itu, semua orang mengabaikan ucapan Tulong. Hanya Bai Cuye dan Baihan yang melirik ke arah Tulong. Baiklah, kalian boleh pergi semakin cepat maka semakin baik. Ucap Baihan langsung melemparkan cincin penyimpanan kepada Long Yuan. Long Yuan langsung menangkapnya. Setelah melihat isinya, Long Yuan langsung mengangguk disertai menyeringai tipis. Ayo Jiwer, kita akan ke penampungan para budak dan penduduk, ajak Long Yuan. Jiu Long langsung mengangguk dengan wajah semangat, mereka pun langsung melangkah pergi. Ini untuk kalian, ingat lakukan dengan hati-hati, ucap Baihan dengan nada serius. Baihan melempar 3 cincin kepada Lang Zai, Pixiu dan Ares. Ketiganya menangkapnya dengan santai. Hehehe, aku akan pergi dengan liar, ucap Ares tersenyum seperti anak kecil. Dengan cepat ia membawa Duan Li ke titik yang telah ditargetkan. Sementara Lang Zai langsung membawa Bai Yulong pergi bersamanya. Untuk Pixiu, ia membawa Bai Ji Pixiu dan Bai Gi Pixiu. Melihat semuanya telah pergi, Chen Tian, Baihan dan Bai Cuye kini saling melirik. Baiklah, kau bisa bangun paman, ucap Baihan. Hoam, Tulong langsung menguap, ia kini melirik ketiganya. Aku tahu mengapa kau sangat tenang saat mendengar leluhur itu masih hidup, ucap Tulong melirik ke arah Bai Cuye. Saat itu aku langsung tersadar,
tidak mungkin kau datang tanpa tujuan bukan? Terlebih saat semua orang sedikit tegang, kau yang paling santai paman, ucap Bai Chuye dengan wajah datar. Bai Han sedikit bingung dengan apa yang diucapkan adiknya, sementara Chen Tian yang telah diberitahu hanya diam saja. Hehehe, kau cukup pintar juga YR, memang benar apa yang kau ucapkan. Jika ia masih hidup maka aku langsung memburunya saat itu juga. Tapi aku tidak ingin memburunya lebih dulu karena aku yakin akan ada yang memburunya. Ia adalah pemburu yang mengerikan dan aku rasa kau telah menebaknya bukan? Kekeh Tulong melirik ke arah Bai Chuye dan Bai Han. Bai Chuye langsung mengangguk santai, sementara Bai Han langsung membelalakan matanya, tapi tak lama ia langsung memasang wajah jelek. Jika ayah sudah lama ada di sini, kenapa ia tidak menemui kita? Ucap Bai Han sedikit cemberut. Mungkin demi perkembangan kita, ia tidak ingin kita terlalu bergantung kepada ayah. Dan aku juga baru sadar saat ini mengapa kedua guild besar mau bersekutu dengan kita. Ini mungkin ada campur tangan ayah. Sambung Bai Chuye melirik ke arah kakaknya. Bai Han seketika mengangguk setuju. Aku juga merasa heran dulu, terlebih kekuatan Master Cynthia tidak sesederhana yang terlihat. Setidaknya ia setara dengan leluhur tertua atau bisa lebih kuat, tapi untuk tingkatannya dengan leluhur terkuat, aku rasa ia masih kalah. Ucap Bai Han langsung mengutarakan pendapatnya. Chen Tian yang diam dari tadi kini mengangkat kepalanya. Jadi tujuanmu ke sini untuk mencari Aner bukan? Tanya Chen Tian. Tulong mengangguk santai. Aku sangat mengetahui sifatmu saudaraku. Kau tidak mungkin datang ke sini hanya untuk mencari Aner. Ada dua kemungkinan kau ke sini. Pertama pasti ada masalah yang tidak bisa kau hadapi bersama bocah nakal itu sehingga terpaksa kau ke sini meminta Aner kembali. Ucap Chen Tian terdiam sesaat. Dan kedua akan datang bahaya besar sehingga kau datang ke sini untuk membawa semua orang kembali. Sambung Chen Tian menatap Tulong serius. Tulong tentu sedikit tidak percaya akan prediksi Chen Tian. Chen Tian memang cerdas, tapi ia lebih meluangkan waktunya kepada harta dari kekuatan atau ikut berdebat. Bai Han dan Bai Chuye pun sedikit tidak percaya akan prediksi Chen Tian yang sangat mengesankan. Apa yang kau prediksi memang benar, dan yang kedua itulah 100% benar ucapanmu, ucap Tulong kini mulai bangkit. Pandangan Tulong mengarah ke atas. Kenapa kau masih bersembunyi tuan muda? Apa kau tidak ingin dilihat oleh putra dan kakakmu? Ucap Tulong menyunggingkan senyum tipis. Wung, suara dengungan terdengar. Tak lama Bai An muncul dengan jubah putih polos. Kau juga merasakannya ya? Aku telah merasakannya juga, tapi saat ini aku ingin mencari beberapa anggota yang akan ikut bersama kita, maka dari itu aku sedikit lebih lama di sini. Ucap Bai An dengan nada santai. Pandangan Bai An lalu mengarah ke Bai Han dan Chen Tian yang kini memasang wajah jelek. Mereka tak menduga jika Bai An selalu mengawasi mereka. Kenapa ayah tidak langsung menemui Hanerha? Sifat dewasa Bai Han seketika berubah menjadi anak kecil saat pertama ia bertemu ayahnya dulu. Tep-tep, Bai An langsung berjalan ke arah putranya, ia langsung mengusap rambut kedua putranya. Bai Han dan Bai Chuye seketika merasakan kenyamanan. Sudah lama ia tidak merasakan kenyamanan seperti ini dari ayahnya. Tak lama, mereka pun memejamkan mata, lalu tertidur dengan posisi berdiri. Jika orang luar melihat kedua putramu ini, aku yakin mereka tak akan percaya dengan apa yang mereka lihat. Kekeh Tulong. Orang-orang yang takut kepada mereka pasti akan mati berdiri, sambung Chen Tian. Bagaimana tidak, Bai Han dan Bai Chuye saat ini cukup ditakuti, pembantaian yang mereka lakukan tentu banyak yang mengetahui, terlebih saat Bai Chuye melawan leluhur ras elf dan Bai Han meluncurkan nuklir. Walau nama mereka tidak diketahui, namun mereka telah memiliki nama julukan masing-masing. Dan saat ini orang yang mereka takuti terlihat seperti bayi manja kepada orang tuanya. Walau tidak memiliki rasa iba dalam membunuh musuh, mereka tetaplah anak kecil di mataku, mereka juga mungkin terpaksa mendewasakan diri karena keadaan kita.
balas Bai An terlihat menghela nafas panjang. Pandangan Bai An mengarah di kedua putranya yang terlihat mengeluarkan senyum cerah saat terlelap. Biarkan mereka tidur, jangan bangunkan sampai mereka dengan sendirinya bangun. Ucap Bai An memandang kakaknya. Kau tenang saja Aner, kakakmu ini pasti akan menjaga mereka dan tidak akan membiarkan ada orang yang mengganggu tidur mereka, ucap Chen Tian dengan senyum percaya diri. Bai An mengangguk santai. Baiklah jika begitu, aku akan pergi sebentar bersama Tulong. Dengan cepat Bai An menarik Tulong. Wung, sebuah celah muncul, Bai An dan Tulong yang ditarik pun masuk ke dalam celah. Celep, celah seketika menghilang. Dret, tak lama Bai An dan Tulong muncul di tempat antah berantah. Jelaskan perkembangan pasukan pembantai yang ada dimensi inti, ucap Bai An langsung ke intinya. Tulong pun langsung menjelaskan secara detail tanpa satupun yang terlewatkan. Masih kurang, kali ini musuh yang datang jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Terlebih aku ingin tahu bagaimana caranya melewati tahap selanjutnya, karena aku merasa adanya penolakan akibat hukum dimensi. Aku mencoba menyelidikinya beberapa waktu lalu di tempat ini, dan aku yakin di tempat asal kita pun sama. Ucap Bai An langsung merenung. Jadi benar tentang adanya tingkatan selanjutnya dari Dewa Penguasa Immortal Suci. Ucap Tulong terkejut. Bai An mengangguk santai lalu memberitahu tingkatan selanjutnya, dan betapa sulitnya meningkatkan satu tahap di setiap bintangnya. Jadi begitu, jika begitu aku mungkin akan fokus kembali untuk meningkatkan kekuatanku agar dapat bertarung di sisimu Tuan Muda, ucap Tulong seketika bersemangat. Tapi pertama-tama, bagaimana cara mengendalikan mana ini? Tanya Tulong mengeluarkan cahaya di tangannya. Saat aku menyerap tubuh palsu orang itu, secara langsung aku bisa menyerap mana yang ada di dimensi ini. Sambung Tulong. Bai An yang melihat itu mengangguk ringan. Dengan santai ia menembakkan sinar ke kening Tulong. Tak lama Tulong langsung duduk bersila. 10 menit berlalu, Tulong langsung membuka matanya. Saat Tulong membuka mata, sebuah sinar cerah muncul dari mata Tulong. Aku tak menduga jika mana memiliki kekuatan setara dengan energi yang ada di tempat asal kita. Terlebih aku sadar jika di tempat asal kita ada mana di sana. Aku baru mengetahui ini, ucap Tulong tersenyum cerah saat memikirkan sesuatu. Oh, kau cukup cerdas juga berpikir ke arah sana. Memang benar di tempat asal kita ada aliran mana, dan saat kita kehabisan energi saat bertarung kita bisa menggunakan mana. Tapi aliran mana di tempat asal kita sedikit tidak stabil, maka dari itu aku dulu tidak menyerap aliran mana di tempat asal kita. Jika aku memaksa waktu itu, mungkin tubuhku akan meledak. Aku juga kesini untuk menyelidiki mana yang ada di tempat asal kita. Dan saat ini aku baru mengetahui jika mana di tempat asal kita adalah asal mula dari aliran mana, ucap Bai An tersenyum tipis. Oh, jika begitu kau pasti tahu cara menyerap dan menyetabilkan aliran mana yang tidak stabil itu untuk saat ini bukan? Tanya Tulong dengan nada semangat. Bai An mengangguk santai, mereka pun terus bicara hingga tak terasa sudah siang hari. Baiklah aku akan kembali untuk mengawasi mereka semua. Dan seperti yang aku katakan, kau adalah satu-satunya harapan saat ini. Jika kau menemukan petunjuknya maka kau adalah orang yang pertama bisa mencapai ranking raja tingkat pertama di dimensi ini. Ucap Bai An dengan nada serius. Tulong mengangguk dengan wajah penuh tekad. Baiklah aku akan ke sana untuk mencari petunjuknya. Ucap Tulong langsung melesat keluar dari benua ini menuju benua kekosongan. Bai An telah menyelidiki tempat ini, dan ia mendapat informasi dari Anaril dan Ares jika ada lagi benua di dimensi ini selain benua tempat mereka ini. Menurut mereka, benua ini bernama benua kekosongan dan tempat asal mula berdirinya dimensi alam sihir. Dulunya benua itu adalah pusat dari sihir, tapi karena adanya kejadian di masa lalu, atau tiba-tiba benua itu dilanda kegelapan, hingga saat ini menyebabkan semua penghuninya terpaksa mengungsi ke sini. Tidak ada yang mengetahui penyebabnya kecuali Ratu Elf Diane. Maka dari itu Bai An ingin mencarinya. Dan saat berdiskusi beberapa waktu lalu,
Ratu Diane dan Bai An memiliki kesepakatan tertentu, yaitu Bai An tidak akan membunuh semua penghuni dimensi ini, kecuali mereka yang memiliki hati jahat seperti para leluhur ras elf. Tentu Bai An sangat diuntungkan, satu hal yang Ratu Diane lupakan. Bai An memang tidak akan membunuh mereka, tapi tidak dengan orang-orangnya. Jika Ratu Diane menyadari ini, maka ia akan mengutuk Bai An secara langsung. Bai An kini muncul di Kekaisaran Ancient. Pandangan Bai An mengarah ke para budak yang berjalan rapi menuju perbatasan Kekaisaran Gamma dan Darium yang sedang melakukan perang. Terlihat Long Yuan dan Jiu Long memimpin mereka. Di setiap para budak dan rakyat dari kedua ras, mereka terlihat memegang sesuatu yang telah Long Yuan berikan sebagai senjata mereka. Oh menarik, aku yakin akan ada pembantaian sepihak beberapa saat lagi, gumam Bai An cukup kagum dengan rencana kedua putranya. Ingatlah, jangan ragu saat bertemu musuh nanti, walau dia dari ras kalian. Jika kalian ragu maka akan terjadi lagi perbudakan setelah perang berakhir. Teriak Jiu Long melihat ke arah para budak yang terlihat kini memiliki tekad. Pemenang dari perang inilah penentunya, jika kalian ingin hidup bahagia dan damai. Maka, bunuh semua penjahat, bunuh mereka yang tidak memiliki rasa iba. Bunuh mereka yang telah menjadikan kita budak. Bunuh, bunuh, bunuh. Teriakan seketika terdengar menggema, tangan mereka terangkat ke atas sambil memegangi senapan, layaknya tentara yang siap menembak musuh. Jiu Long langsung tersenyum tipis. Ingatlah cara yang aku ajarkan kepada kalian saat menggunakan senapan ini, tinggal alirkan sedikit mana kalian, maka kalian bisa membunuh puluhan prajurit kekaisaran yang setingkat ranking B ke bawah, dan melukai pasukan elit kekaisaran yang setingkat ranking A. Untuk sisanya yang setara ranking S dan S+, serahkan kepada orang-orang yang telah aku pilih menjadi ketua kelompok kalian. Ucap Jiu Long. Semua budak dan penduduk dari kedua ras mengangguk. Sementara Lang Zai saat ini bergerak dengan cepat bersama Bai Yulong. Ingat, tugas kita di sini hanya membunuh yang terluka secara diam-diam tanpa mereka sadari, tapi yang kita bunuh hanyalah ranking S ke atas, ucap Lang Zai yang kini duduk di atas bukit paling tinggi di bagian sebelah utara. Di depan Lang Zai kini terlihat banyak pasukan kekaisaran yang dipimpin oleh Panglima dan beberapa jenderal, ada juga sebagian gild petualang yang berada di pihak setiap kekaisaran. Bai Yulong yang mendengar suara telepati dari Lang Zai mengangguk santai. Ia saat ini berada di hamparan rumput yang luas. Di sana Bai Yulong terlihat terbaring merangkak. Di depan matanya ada sebuah senjata yang dinamakan sniper. Kini Bai Yulong mencoba untuk membidik musuh. Melihat ada kaca seperti teropong yang bisa melihat sangat dekat, Bai Yulong tersenyum tipis. Jika begini, tugas kita sedikit mudah paman, ucap Bai Yulong melalui telepati. Memang mudah, tapi berhati-hatilah kepada Panglima dan beberapa anggota Guild Petualang, kekuatan mereka ranking SS Plus dan SSS. Mereka mempunyai kesadaran yang kuat, salah menembak maka kita akan ketahuan. Balas Lang Zai dengan nada serius. Di kota Zaen, saat ini ras manusia dan ras elf telah melakukan bentrok 2 kali. Dan yang melakukan bentrok hanya para prajuritnya saja. Panglima, apa kita hanya diam saja? Sudah 2 hari kita di sini tidak melakukan apa-apa. Tanganku sudah merasa kesemutan karena tidak membunuh. Ucap seorang petualang bertubuh kurus, namun aura membunuhnya terlihat sangat kuat. Panglima dari ras manusia melirik ke arah pedang pembantai. Aku pun ingin bergerak membunuh mereka. Tapi karena adanya aturan jika salah satu dari jenderal bergerak, maka kita bisa bergerak, dan saat ini aku menunggu mereka bergerak lebih dulu. Ucap Panglima ras manusia. Apa dia bodoh? Gumam petualang tersebut. Jika begitu biarkan aku yang bergerak lebih dulu, terlebih aku bukan jenderal atau panglima, jadi mudah memancing mereka keluar. Kekeh petualang langsung melesat tanpa menunggu reaksi dari Panglima yang kini memasang wajah penuh amarah. Sayalan, inilah yang membuatku tidak ingin bekerja sama dengan para guild petualang, gumam Panglima manusia terdengar kesal. Sementara petualang manusia yang melesat,
kini langsung mengayunkan pedangnya. Crash! Dar dar duer. Hahaha, ayo keluar kalian semua. Apa kalian ingin aku membunuh seluruh prajurit ras elf kalian? Teriak petualang dengan tertawa terbahak-bahak. Dengan ganas petualang tersebut mengayunkan pedangnya sambil mengeluarkan mana yang cukup besar. Crash! Duar! Beberapa dari pasukan elf yang mencoba menahan serangan petualang, langsung mati tanpa tubuh yang utuh. Panglima ras elf yang melihat itu seketika geram. Aku sudah tidak tahan menunggu pergerakan dari panglima mereka lebih dulu bergerak. Ayo kita serang mereka semua, jangan menahan diri, kemenangan ada di depan mata kita karena leluhur terkuat mereka telah mati. Teriak panglima ras elf langsung membangkitkan semangat anggota yang ia pimpin. Wah! Seketika para jenderal, komandan, petualang dari ras elf berteriak penuh semangat. Wos, wos, mereka pun langsung melesat ke arah luar kota. Dar dar duar, tak lama bentrokan pun terjadi. Saat ini terlihat dua ahli ranking S+ bentrok. Pedang dari ras manusia terayun ke arah dada ras elf yang terluka. Wos, celep, crash. Sebelum kepala jenderal ras elf terpotong, sebuah peluru lebih dulu menembus kepalanya. Kenapa dia tidak melawan sama sekali? Gumam ras manusia sedikit bingung. Tapi karena ia berhasil membunuh musuhnya, ia langsung tersenyum bangga. Dengan cepat ia melesat membantu yang lain. Sementara Bai Yulong kini tersenyum tipis. Gumam Bai Yulong. Pandangan Bai Yulong mengarah ke bukit, ia melihat Lang Zai mengangkat 4 jarinya. Sial, aku tak akan kalah, gumam Bai Yulong. Karena terbawa suasana, kini Lang Zai dan Bai Yulong tidak menunggu musuh terluka. Dor dor dor. Beberapa peluru yang telah dialiri mana kini melesat dengan kecepatan tinggi. Jelep jelep jelep. Beberapa jenderal yang fokus bertarung satu sama lain langsung mati dengan mata melotot. Dor dor. Bukan hanya para jenderal, bahkan para prajurit dan komandan dari kedua ras juga menjadi sasaran Lang Zai dan Bai Yulong. 140, ucap Lang Zai. 127, ucap Bai Yulong dengan nada muram. Karena sadar jika lokasinya salah, ia langsung bangkit. Jika begitu aku akan membunuh mereka secara terang-terangan, ucap Bai Yulong. Dret dret dret. Senjata Bai Yulong kini terganti menjadi senapan otomatis. Puluhan peluru seketika melesat. Lang Zai yang melihat itu langsung memasang wajah gelap. Dasar bocah licik, aku juga tak akan kalah. Teriak Lang Zai. Wos. Lang Zai langsung mengeluarkan senjata otomatis yang lebih canggih. Dret. Sekali tekan ratusan peluru langsung melesat ke arah kota. Dar dar duar, gedebuk. Saat peluru mendarat di tembok kota maupun tubuh kedua ras, terjadi ledakan yang cukup mengerikan. Sementara kedua ras yang telah lama berhenti bertarung kini mencoba menahan serangan dari Lang Zai dan Bai Yulong. Sialan, dari mana datangnya serangan ini? Teriak Panglima ras elf meraung. Aku juga tidak tahu, tapi saat ini tidak mungkin kita bertarung, lebih baik kita bekerja sama untuk melawan siapa yang menyerang kita diam-diam. Sambung Panglima ras manusia. Hahaha, aku pasti akan menang darimu paman, ucap Bai Yulong langsung mengeluarkan senjata yang bernama basoka. Dengan santai Bai Yulong menaruh basoka yang telah dimodifikasi oleh Bai Han di pundaknya. Brok, Bai Yulong langsung duduk dengan satu lutut, ia membidik kemana sasarannya kali ini. Lang Zai terlihat lebih ganas, ia mengeluarkan 2 basoka, ia menaruh kedua basoka di kedua pundaknya. Hahaha, aku tetap akan menang bocah, jangan macam-macam denganku, kekeh Lang Zai. Blus. Seketika Lang Zai langsung menembakkan basokanya ke arah kota, bersamaan dengan Bai Yulong juga. Wos. Sementara kedua panglima dan beberapa jenderal yang melihat adanya benda unik, berbentuk bulat kerucut diselimuti cahaya langsung melesat ke atas, untuk menghancurkan ketiga benda tersebut. Crash. Dar dar, jeder. Ledakan cukup besar seketika tercipta disertai guncangan dan hancurnya kota dalam sekali ledakan. Hahaha, dasar bodoh, justru kalian menyerangnya membuat daya ledaknya semakin dahsyat.
teriak Lang Zai tertawa terbahak-bahak. Dan karena kebodohan kalian ini yang suka menyerang senjata asing, makanya Tuan Muda Han memodifikasi senjata seperti ini. Sambung Bai Yulong. Ayo ke sana, mungkin ada beberapa barang berharga yang bisa kita ambil, lalu berikan kepada Chen Tian. Ajak Lang Zai. Bai Yulong langsung mengejar Lang Zai yang menuju reruntuhan kota. Mereka juga mengedarkan kesadaran mereka, jika ada yang masih hidup, maka mereka akan langsung membunuhnya. Wus, tep-tep. Setelah selesai di sini, kemana tujuan kita selanjutnya, Paman? Tanya Bai Yulong yang kini berjalan ke arah salah satu jenderal. Melihat jenderal mampu bertahan hidup, walau kini ia sekarat dan tubuhnya tertimpa tembok, Bai Yulong langsung menarik pelatuknya. Dor, gedebuk. Kepala jenderal ras elf tersebut langsung meledak. Tujuan kita adalah titik ini, jawab Lang Zai kini mengayunkan tangannya. Tak lama puluhan kantong penyimpanan langsung melayang. Setelah kantong penyimpanan berkumpul di udara, Lang Zai langsung menariknya. Wus-wus, Paman Ares, kenapa kita harus menaruh benda ini di setiap tempat yang kita lewati? Memang apa fungsi benda aneh ini? Tanya Duan Li. Aku juga tidak terlalu tahu. Kau tahu kan jika kita hanya disuruh menaruh benda ini lalu keluar kota, setelah itu kita tinggal menekan ini. Jawab Ares langsung menekan tombol. Bip, tak lama benda yang Duan Li pedang berupa bom waktu langsung mengeluarkan bunyi. Ah sial, cepat lempar benda itu Lier, teriak Ares. Duan Li yang bingung hanya mengangguk patuh lalu melempar bom waktu. Wus. Tanpa basa-basi Ares langsung menarik Duan Li. Wung, dar-duar, gedebuk. Kota yang Ares serta Duan Li datangi langsung meledak di setiap bangunan yang ada di kota. Beruntung penduduk kota yang kelas rendah, atau yang tertindas oleh para bangsawan telah dievakuasi oleh para anggota Guild Petualang, yang menjadi sekutu Bai Han dan Bai Cuye. Wung, sebuah dengungan seketika terdengar. Tak lama muncul lubang disertai dua sosok yang tak lain Ares dan Duan Li. Hahaha, lihat Paman, kotanya meledak, ini sangat seru, ayo kita lakukan lagi di kota berikutnya, ajak Duan Li langsung bersemangat. Ini memang luar biasa, tanpa membuang mana terlalu banyak, satu kota bisa hancur bersama penduduknya yang serakah, ucap Ares kini tersenyum menyeringai. Tapi tunggu dulu. Aku Paman akan membereskan beberapa tikus yang berhasil selamat, ucap Ares langsung melesat. Duar. Tak lama setelah kepergian Ares, suara ledakan terdengar. 2 menit berlalu Ares kembali muncul. Hehe sudah selesai, ayo kita lakukan hal yang sama kepada kota-kota yang telah ditandai oleh saudara Bai Han, ajak Ares melihat ke arah titik tertentu di peta yang ia pegang saat ini. Ya Paman, ini sangat seru. Aku ingin menaruh benda-benda yang bernama bom waktu itu di semua tempat. Jadi berikan Lier ribuan bom waktu, ucap Duan Li kini tersenyum licik. Ares melihat senyum Duan Li. Apa yang kau pikirkan Lier? Jangan bilang kau ingin menaruh benda ini dalam jarak 1 meter. Tanya Ares curiga. Hehehe, bukankah itu akan tambah seru Paman? Terlebih saat mendengar teriakan mereka, pasti akan menambah melodi dalam suara ledakannya. Ucap Duan Li menaikkan alisnya berkali-kali. Hehe kau benar juga, ini baru namanya mahakarya dalam sebuah alunan suara. Sambung Ares melebarkan matanya. Dengan cepat kedua yang memiliki sifat anak-anak itu langsung pergi dengan senyum bahagia, sambil bernyanyi tak jelas. Wus-wus, tep-tep, Paman kenapa kota yang kita datangi tidak ada prajurit maupun ahli kuat, seperti ahli ranking S? Tanya Duan Li bingung. Ah Paman lupa, jika mereka semua pergi berperang di wilayah perbatasan dengan ras manusia, dan tugas kita di sini adalah menghancurkan kota mereka beserta keluarga mereka. Jawab Ares. Jika begitu tidak akan seru jika membunuh mereka yang lemah, Lier ingin membunuh yang kuat-kuat. Lebih baik kita ke sana saja Paman, akan semakin seru jika kita mengacau di tengah-tengah pertarungan mereka. Ajak Duan Li kini memasang wajah memohon. Tidak, kita selesaikan tugas kita lebih dulu, apa kau ingin kedua kakakmu memarahimu dan menghukum kita? Ucap Ares.
Duan Li seketika merinding saat membayangkan dihukum oleh kakaknya Bai Han. Lebih baik kita bersenang-senang dengan mereka dulu, baru kita bersenang-senang di tempat yang sebenarnya, ucap Duan Li kini melesat ke arah kota. Ares pun langsung mengikuti dari belakang. Tak sampai 10 menit, seluruh kota kini terlihat dilalap api. Hehehe, apa kau dengar teriakan mereka liar, ucap Ares bertepuk tangan. Suara mereka sangat indah, sambung Duan Li bertepuk tangan. Setelah puas, keduanya langsung pergi menuju kota lain lagi. Sementara Pixiu yang bersama Bai Ji Pixiu dan Bai Ji Pixiu kini terlihat duduk di atas bukit. Terdengar suara pertempuran di bawah bukit tempat mereka duduk santai. Apa tugas kita, Paman? Tanya Bai Ji Pixiu penasaran. Hehehe, tugas kita adalah ini, ucap Pixiu langsung mengeluarkan meriam. Apa ini? Tanya Bai Ji Pixiu langsung mendekati meriam sambil mengelus-elus meriam tersebut. Wus, ini namanya meriam, tugas kita adalah mengacau, kalian ambil ini dan cara menggunakannya seperti ini. Ucap Pixiu langsung menjelaskan secara detail. Mereka bertiga pun langsung mengarah ke bawah, saat ini terlihat puluhan ribu dari kedua ras yang sedang bertempur sengit. Pandangan mata Pixiu mengarah ke pemimpin ras manusia. Pemimpin ras manusia ada 2 leluhur ras manusia dan pemimpin ras elf ada 3 leluhur elf. Gumam Pixiu kini sedikit berpikir. Jika aku tidak salah, tempat ini berarti tempat kelima atau titik pertempuran besar tingkat kelima, dan aku mendapat info jika ada 5 titik pertempuran besar yang dipimpin oleh setiap leluhur. Gumam Pixiu. Apa Haner dan YR menuju tempat titik pertama dan kedua ya? Karena di tempat titik pertama pasti ada leluhur terkuat di sana, bersama sebagian leluhur tertua. Sementara titik pertempuran kedua hanya diisi oleh beberapa leluhur tertua. Kini Pixiu memikirkan siapa yang menuju titik keempat dan ketiga, karena tugasnya di sini hanya ke titik kelima saja. Paman, apa yang kau pikirkan? Tanya Bai Ji Pixiu langsung menggoyang-goyang pundak Pixiu. Seketika Pixiu tersadar. Ah sial, apa yang aku pikirkan? Gumam Pixiu langsung mengarahkan pandangnya ke meriam. Kalian berdua berpencar, cari tempat yang strategis. Tunggu aba-aba dariku baru aktifkan meriam. Ucap Pixiu langsung memberikan perintah. Bai Ji Pixiu dan Bai Ji Pixiu langsung mengangguk, mereka pun melesat ke arah yang berlawanan. Wus, tep-tep, tak menunggu lama, setelah kedua bersaudara berada pada posisi mereka masing-masing. Pixiu langsung mengangkat tangannya. Pandangan Pixiu mengarah ke para prajurit yang baru bergerak kembali, untuk melakukan bentrok di tengah hamparan tanah yang luas. Sekarang, teriak Pixiu melalui telepati. Blus. Bertepatan dengan berkumpulnya para pasukan kedua ras, kini 3 bola berwarna hitam yang telah dibaluti oleh mana, melesat ke arah mereka yang berada di tengah-tengah. Wus, apa itu? Gumam salah satu leluhur manusia dengan pandangan bingung. Sementara salah satu leluhur elf yang melihat itu langsung teringat akan ucapan panah suci. Jangan serang ketiga benda asing itu, biarkan ia jatuh. Jika kalian menyerangnya maka benda itu akan meledak. Teriak leluhur elf langsung memperingati para prajurit ras elf. Tentunya para prajurit manusia juga ikut mendengar teriakan tersebut, sehingga kedua pasukan mundur untuk menghindari ketiga bola meriam. Wung, duar. Ledakan cukup besar yang langsung menghanguskan serta melempar kedua pasukan. Para jenderal maupun panglima dari ras manusia seketika memasang wajah jelek. Sialan, ini pasti rencana licik ras elf. Teriak jenderal ras manusia melihat ke arah leluhur ras elf yang tadi berteriak memperingati. Dasar tua bangka licik, mengaku suci dan agung, tapi aku tak mengira kau selicik dan sekotor ini. Teriak jenderal tersebut langsung melihat ke arah belakang, tepat tempat leluhur ras manusia berdiri. Leluhur, jika kita berdiam diri, maka semakin lama kita akan semakin direndahkan dan kita pasti akan kalah. Ucap jenderal tersebut mencengkram erat tangannya. Suruh pasukan yang tersisa mundur lebih dulu,
ada yang tidak beres di tempat ini, ucap leluhur ras manusia dengan nada datar. Mendengar itu, jenderal tersebut semakin mencengkram erat tangannya seolah tidak terima akan perintah leluhurnya. Tapi apa boleh buat, ia hanya bisa mengikuti perintah. Semuanya mundur, bawa yang terluka juga, teriak jenderal tersebut dengan suara lantang. Bukan hanya ras manusia saja yang mundur, ras elf juga ikut mundur. Kini keheningan tercipta di hamparan tanah yang luas. Kedua ras hanya diam sambil membantu pasukan yang terluka. Di tempat Pixiu, ia saat ini memasang wajah cemberut. Dia menyadari kita, hati-hati. Tunggu aba-aba dariku, ucap Pixiu melalui telepati. Baiji Pixiu dan Baiji Pixiu mengangguk patuh. Tatapan mereka pun tetap fokus mengarah ke kedua ras. Dread, Wus, Tep-Tep, Hem, Haner dan YR ternyata sudah berangkat. Gumam Baian langsung merobek ruang di depannya. Wus, Baian kembali menghilang. Tak lama ia muncul di titik pertempuran pertama. Pandangan mata Baian mengarah ke Baihan. Hem, Haner berada di sini, berarti YR berada di sebelah sana, ucap Baian memandang ke arah kejauhan. Setelah itu pandangan Baian mengarah ke Hendrik, yang sedang bersembunyi tidak jauh dari lokasi Baihan. Orang ini cukup pintar juga ingin mengambil hatiku, gumam Baian tersenyum kecil. Di tempat Baihan, saat ini ia sedang melihat jalannya pertempuran yang cukup mengerikan. Kali ini tidak ada pasukan atau prajurit ranking A. Yang ada hanya para komandan atau setara ranking S ke atas. Bukan hanya itu saja, kedua ras saat ini tidak ada yang diam dan memberi perintah. Melainkan mereka semua langsung turun tangan dalam bertarung. Wus, treng-treng, hahaha, apa hanya ini kekuatan ras manusia, ejek leluhur terkuat kini memukul mundur leluhur tertua atau yang terkuat di medan perang. Jangan sombong kau Kaisar Panah, akan aku tunjukkan apa itu kekuatan pedang api yang sebenarnya, teriak leluhur tertua ras manusia. Blus, pedang yang leluhur tertua ras manusia atau dijuluki pedang api, seketika diselimuti oleh api yang cukup besar. Pedang api kini bersiap-siap menyerang leluhur Kaisar Panah, dengan tatapan membunuh. Kaisar Panah yang melihat pedang api mulai serius kini ikut mundur. Ia langsung mengeluarkan panah terkuatnya. Blus, Hem, aku ingin melihat, panah cahaya suciku atau pedang apimu yang akan menang, ucap Kaisar Panah tersenyum meremehkan. Dengan santai ia mengalirkan hampir seluruh mananya ke dalam busur panah dan anak panahnya. Tak mau kalah pedang api langsung mengayunkan pedangnya. Teknik pedang api, tebasan api abadi, blus. Tak lama sebuah api dalam wujud pedang melesat ke arah leluhur Kaisar Panah. Panah alam, gerakan panah cahaya suci. Teriak Kaisar Panah terdengar bersamaan dengan pedang api yang tadi berteriak. Blus. Sebuah anak panah dalam bentuk cahaya melesat dengan kecepatan tak kasat mata. Wus, duar-duar, gedebuk, tubuh leluhur pedang api langsung terlempar akibat dampak dari teknik yang ia lakukan tadi. Sama halnya dengan leluhur Kaisar Panah. Uhuk-uhuk, aku tak menduga jika kekuatanku saat ini setara dengan manusia menjijikkan ini, gumam leluhur Kaisar Panah mencoba untuk bangkit. Wus-wus, leluhur, Anda tidak apa-apa? Tanya salah satu jenderal elf yang terlihat khawatir. Jenderal yang mencoba membantu langsung membeku dengan tangan memegangi lehernya. Tak lama kepala jenderal tersebut menggelinding. Apa kau kira aku selemah itu yang ingin dibantu oleh sampah? Dengus leluhur Kaisar Panah dengan nada sombong disertai kilatan mata menjijikkan. Pandangan leluhur Kaisar Panah kini mengarah ke leluhur pedang api. Hahaha. Kau terlihat jauh lebih parah dariku, aku yakin dengan kematianmu, maka semua akan dalam kendaliku, teriak leluhur Kaisar Panah kini tertawa terbahak-bahak, saat melihat leluhur pedang api mencoba untuk bangkit namun tidak bisa. Dengan angkuh leluhur Kaisar Panah berjalan ke arah leluhur pedang api. Wus, crash, crash. Terlihat beberapa dari jenderal dan komandan ras manusia mencoba untuk menahan pergerakan leluhur Kaisar Panah. Namun mereka semua langsung mati oleh anak panah leluhur Kaisar Panah yang terbuat dari mananya. Tep-tep, prak, art.
Seketika leluhur pedang api berteriak, saat leluhur Kaisar Panah kini menginjak tangan pedang api, yang ingin meraih pedangnya. Hahaha, ayo berteriaklah lebih keras agar semua rasmu ketakutan, ucap Kaisar Panah ini menikmati raut wajah ketakutan para jenderal dan komandan musuhnya. Hehehe, kau tidak sadar jika ini adalah akhir dari ras elf, kekeh pedang api, bukannya berteriak kesakitan, malah pedang api tertawa mengejek. Hal itu membuat Kaisar Panah memerah padam pada semua wajahnya. Sialan kau manusia menjijikkan, teriak Kaisar Panah langsung menarik busur panahnya tepat di depan kepala pedang api. Wus, duar, dor, gedebuk. Bukannya mati, malah Kaisar Panah yang terlihat terlempar. Di kejauhan, Bai Han yang menembakkan snipernya tepat mengarah ke kepala leluhur terkuat ras elf kini mengerutkan keningnya. Aku tak menduga ia sangat kuat, bahkan dengan senjata ini tidak mampu melukainya, gumam Bai Han kini melihat leluhur ras elf bangkit dengan penuh amarah. Duar-duar, sialan, siapa yang berani menyerangku diam-diam, cepat keluar. Jika tidak akan kucincang kau hidup-hidup, teriak Kaisar Panah kini menatap ke arah dari mana serangan berasal. Apa kau tidak ingin keluar manusia menjijikkan, atau aku yang akan memaksamu keluar, ucap Kaisar Panah dengan nada dingin. Ah, aku ketahuan ternyata, tak kusangka matamu yang sudah tua masih terang juga dalam melihat, ejek Bai Han kini tersenyum kecil sambil melayang ke udara. Wajah leluhur elf terkuat seketika menjadi merah padam. Kau, siapa kau bocah? Tanya leluhur elf terkuat atau Kaisar Panah kini berusaha menahan amarahnya. Ia merasa pemuda di depannya ini tidak mempunyai hubungan dengan leluhur ras manusia. Ia bisa mengetahui itu karena melihat ekspresi leluhur pedang api yang terlihat sedikit terkejut, serta melihat tubuh mereka sedikit bergetar. Hehehe, tidakkah kau lihat aku ini manusia? Apa kau sudah terlalu tua hingga matamu sudah rabun? Ejek Bai Han. Blus, sialan kau bocah, aku kasih hati kau malah meminta jantung, teriak leluhur Kaisar Panah langsung melesat ke arah Bai Han. Bai Han langsung menyeringai tipis, tidak ada jejak ketakutan di wajahnya. Sementara leluhur pedang api yang telah diberitahu dan diperingati untuk menjauhi kelompok tertentu hanya diam saja. Karena salah satu kelompok itu saat ini ada di depannya. Sialan, apa yang harus kita lakukan? Tanya salah satu leluhur ras manusia kini menatap ke arah leluhur pedang api. Menurut leluhur Hendrik kelompok ini memiliki banyak senjata rahasia yang bisa membunuh kita kapan saja walau mereka lemah. Jadi untuk saat ini kita diam lebih dulu. Jawab leluhur pedang api mencoba untuk tetap tenang, sambil melihat leluhur Kaisar Panah bersama para leluhur melesat ke arah Bai Han. Wus-wus, Bai Han mundur beberapa langkah, dengan cepat ia mengeluarkan senjata yang bernama shotgun. Krek, dor-dor-dor. Wus, buam, buom, duar. Salah satu jenderal yang ikut menyerang Bai Han langsung terlempar. Sementara leluhur Kaisar Panah bersama yang lainnya, berhasil menahan serangan dari senjata aneh yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Hohoho, senjata ini sangat lemah, kalau begitu kita coba yang ini, ucap Bai Han. Wus, dengan santai Bai Han mengeluarkan senjatanya lainnya. Hehehe. Mari kita coba senapan serbu ini, kekeh Bai Han. Cekrek, setelah menarik otomatis dari senapan, dengan santai Bai Han menarik pelatuk senapan tersebut. Dret-dret-dret, wus-wus-wus-wus. Seketika dalam sekali tembak, puluhan peluru langsung melesat. Leluhur Kaisar Panah bersama leluhur dan para jenderal, langsung menutupi seluruh tubuh mereka menggunakan mana. Namun peluru yang Bai Han tembakkan bukan mengarah ke mereka, melainkan para pasukan elf yang sedang menyaksikan dari jauh. Dar-dar-duor, art, teriakan seketika terdengar menggema, dampaknya bahkan mengenai para pasukan manusia. Terlihat asap mengepul di hamparan yang luas. Kurang ajar, berani sekali bocah menjijikan sepertimu menipu diriku, teriak leluhur Kaisar Panah merasa dipermalukan. Baru saja leluhur Kaisar Panah selesai berteriak, sebuah bola lonjong melesat ke arah. Dengan cepat leluhur Kaisar Panah mengayunkan pedangnya. Wus,
Namun lagi-lagi bola lonjong tersebut berbelok dan mengarah ke para pasukan kedua ras yang terlihat saling membantu akibat tembakan Bai Ham. Duar-duar, gedebuk, seketika ledakan yang cukup besar langsung menghanguskan setengah area hamparan tempat mereka bertempur. Kini banyak mayat pasukan kedua ras berceceran, bahkan beberapa daging bakar terlihat hangus. Fuh, dengan santai Bai Han meniup bazooka yang ia tembakkan. Kini leluhur Kaisar Panah terlihat sudah tidak tahan, bukan hanya ia saja, semua leluhur dan anggota kedua ras yang masih hidup, kini menatap ke arah Bai Han dengan tatapan membunuh. Sementara leluhur pedang api yang telah melihat secara kasar semua serangan Bai Han, langsung tersenyum tipis, dengan cepat ia melesat ke arah leluhur Kaisar Panah. Wos, kita harus bekerja sama, walau banyak yang akan mati. Tapi setidaknya ia pasti akan mati juga, ucap leluhur pedang api kini muncul di samping leluhur Kaisar Panah. Wajah leluhur Kaisar Panah terlihat jijik, tapi tak lama ia hanya bisa diam karena apa yang diucapkan olehnya ada benarnya. Bai Han yang mendengar itu hanya tersenyum tipis. Hehehe, rencanaku berhasil, gumam Bai Han kini sedikit hati-hati. Bai Han bukan hati-hati terhadap mereka yang ada di depannya, tapi yang ia takutkan adalah leluhur Hendrik. Dengan cepat Bai Han melesat ke arah samping. Wos, wos, Bai Han langsung menembakkan bazooka sebanyak 2 kali. Leluhur Kaisar Panah dan pedang api langsung melesat. Crash, crash. Mata Bai Han sedikit mengerut saat tidak adanya ledakan saat serangannya dipotong. Hehehe. Kau pasti heran bukan bagaimana cara kami menghancurkan seranganmu tanpa ledakan, kekeh leluhur pedang api menyeringai tipis. Aku diam bukan berarti aku takut atau tidak ingin ikut campur, namun aku ingin melihat kelemahan dari senjatamu anehmu itu, sambung pedang api terkekeh menyeramkan. Kalian semua, jika ia menyerang menggunakan senjata aneh lagi, alirkan mana kalian lalu saat menyerang senjata aneh tersebut gunakan elemen angin untuk memisahkannya, maka senjata aneh tersebut tidak akan meledak. Teriak pedang api kini melirik leluhur Kaisar Panah yang hanya mendengus kesal. Tutup semua jalan, jangan biarkan bocah ini melarikan diri dari sini, karena ia sangat berbahaya. Teriak leluhur Kaisar Panah mengangkat tangannya tanda memberi perintah kepada rasnya. Seketika semua leluhur dari kedua ras langsung mengepung Bai Han. Bai Han seketika tersenyum tipis. Aku kira kalian semua pintar, tapi sangat bodoh, jauh lebih bodoh dari hewan yang tidak mempunyai pikiran, ejek Bai Han. Wajah semua elf dan manusia seketika memerah padam. Jangan terpancing provokasinya, tetap pada tempat kalian, teriak leluhur Kaisar Panah dan leluhur pedang api secara serempak. Namun teriakan mereka berdua sama sekali tidak didengar oleh beberapa jenderal kedua ras. Dengan cepat 3 jenderal maju ke arah Bai Han. Sialan kau bocah, aku akan mencincang tubuhmu dengan pedangku ini, teriak salah satu jenderal dari ras manusia. Wos, jenderal tersebut muncul di depan Bai Han. Saat jenderal tersebut akan mengayunkan pedangnya, sebuah benda aneh berbentuk bola sedikit lonjong muncul tepat di depan matanya. Duar. Seketika kepala jenderal tersebut langsung meledak. Bola lonjong tersebut tak lain bom lempar. Tersisa 2 jenderal dari ras elf yang akan mengayunkan senjata mereka juga, tapi saat melihat salah satu mati tanpa bisa menghindar, mereka langsung mencoba mundur. Tapi sebuah benda asing dalam bentuk yang sama muncul di belakang mereka. Duar-dor, gedebuk. Tubuh kedua jenderal tersebut langsung meledak menjadi kabut darah. Kini keheningan terjadi. Tidak ada dari kedua ras yang berani maju, amarah mereka tentu semakin membara, tapi mereka semua sadar jika salah bergerak maka mereka akan langsung mati. Bai Han yang melihat jejak keraguan kini terkekeh kecil. Senyum dari Bai Han terlihat menjadi sebuah teror bagi para jenderal dan panglima. Untuk para leluhur, mereka menjadi waspada. Sial, apa yang anak muda ini rencanakan? Gumam para leluhur dalam hati. Dret-dret, Bai Han yang langsung memasang wajah serius, kini mengeluarkan benda-benda dan asing dalam bentuk banyak. Mari kita mulai pertunjukan yang sesungguhnya,
ucap Bai Han yang terlihat dikelilingi oleh banyak senjata. Semua senjata yang mengelilingi Bai Han berbeda-beda, dan di setiap senjata telah diikat oleh sebuah benang yang mengarah ke satu titik, yaitu jari telunjuk Bai Han. Leluhur Kaisar Panah, leluhur pedang api bersama kedua ras seketika bergidik melihat semua senjata aneh. "Jangan diam saja, serang dia!" teriak leluhur Kaisar Panah dan pedang api bersamaan. Wus-wus. Seketika para leluhur, panglima dan jenderal yang masih tersisa kini melesat ke arah Bai Han. Bai Han seketika mengalirkan sedikit energinya kali ini. "Hehehe, sudah lama aku tidak menggunakan energiku di dimensi alam sihir ini," gumam Bai Han. Wung, duar, gedebuk. Para jenderal dan panglima yang melesat lebih dulu langsung dilempar mundur. "Sial, walau aku telah menyerang dan menggunakan pelindung, tetap saja aku terluka dan dipukul mundur," gumam salah satu panglima. Wung, Bai Han yang baru saja menyerang para jenderal dan panglima, kini mulai mengalirkan sedikit lebih banyak energinya saat para leluhur sudah mulai mendekat. Wus-wus-wus. Seketika puluhan berbagai macam peluru, bazooka, roket langsung meluncur. "Serang dan hindari sebisa mungkin," teriak salah satu leluhur. Dengan cepat ia mengayunkan tombaknya. Crash! Duar, gedebuk, duor. Tubuh leluhur yang tadi berteriak memberi arahan langsung terlempar mundur, dengan wajah gosong dan tubuh terluka. "Uhuk, uhul, hoek. Apa-apaan ini? Kenapa serangan ini jauh lebih kuat dari serangan pertama?" gumam leluhur tersebut mencoba untuk bangkit. Saat ia akan bangkit, seketika sebuah peluru melesat ke arah kepalanya. Celep, duar-duar. Kepala leluhur tersebut langsung meledak. Sementara para leluhur yang lain juga terlihat sama, ada yang langsung mati dan ada yang terluka parah. Bai Han yang mengerahkan hampir setengah energi yang telah lama ia kumpulkan kini terlihat terengah-rengah. "Hahaha, ini cukup mudah juga," ucap Bai Han mengarah ke para leluhur yang masih selamat. Dengan cepat ia mengerahkan cukup banyak energinya, lalu menembakkan semua senjata yang mengelilinginya. Dor. "Sialan, lari!" teriak salah satu leluhur yang terlihat mencoba untuk merobek ruang. Duar. Namun sebelum salah satu peluru sampai ke tubuh leluhur tersebut, peluru tersebut langsung meledak oleh anak panah. Bai Han tersenyum tipis. "Akhirnya kalian bergerak juga," gumam Bai Han melirik ke arah leluhur Kaisar Panah, leluhur pedang api dan leluhur tertua dari kedua ras. Jika dibiarkan maka kau pasti akan membantai semua anggota kami," dengus salah satu leluhur tertua dari ras manusia. "Wus, matilah kau," teriak salah satu leluhur tertua ras elf yang muncul di belakang Bai Han. Bam! Tubuh leluhur tertua ras elf tersebut langsung terlempar oleh salah satu peluru yang Bai Han tembakkan menggunakan cukup banyak energinya. Dret! Sebuah pedang yang terbuat dari mana muncul di atas kepala Bai Han. Duar! Sebuah peluru langsung menghancurkan pedang mana tersebut. Bai Han langsung waspada, karena saat ini lawannya semua sangat kuat. Baru saja Bai Han menghancurkan pedang yang terbuat dari mana, kini muncul berbagai serangan dari berbagai arah. Wung! Bai Han langsung mengerahkan semua energinya yang tersisa. Duar. Bai Han langsung sedikit mundur. Sial, energiku saat ini tersisa 1% saja, gumam Bai Han kini menatap para leluhur tertua bersama leluhur Kaisar Panah dan pedang api yang menyeringai kejam. "Hahaha, kau akan mati bocah, terima saja nasibmu," ejek leluhur Kaisar Panah kini menarik busur panahnya. Wus! Anak panah langsung muncul di depan Bai Han. Bai Han tahu tidak sempat menyerang menggunakan senjatanya, ia pun dengan cepat melempar tubuhnya ke samping. Duar, gedebuk. Saat Bai Han melempar tubuhnya untuk menghindar, sebuah hawa panah Bai Han rasakan, pandangan Bai Han mengarah ke depan. Kini ia melihat leluhur pedang api di depannya sedang mengayunkan pedangnya. "Mati kau bocah!" teriak leluhur pedang api dengan senyum lebar. Wus! Crash! Duar! Leluhur pedang api langsung memasang wajah jelek. Pandangannya mengarah ke segala arah.
Tak lama pandangannya berhenti di kejauhan, ia melihat Bai Han muncul dengan wajah terseni mengejek. Sialan, benda apa lagi yang digunakan bocah itu untuk kabur, ucap salah leluhur tertua ras manusia kini ikut melihat ke arah Bai Han. Hahaha, apa hanya ini saja yang kalian bisa? Ejek Bai Han. Dret, sebuah panah muncul dari samping Bai Han langsung menghilang lagi. Tak lama Bai Han muncul cukup jauh dari para musuhnya. Sialan, kepung bocah ini, kelilingi seluruh area ini. Aku yakin jika kita menyerangnya maka ia pasti muncul di salah satu dari tempat kita mengepungnya, teriak leluhur pedang api memberi perintah. Seketika semua leluhur langsung melesat ke berbagai arah. Sementara leluhur kaisar panah dan pedang api langsung melesat ke arah Bai Han. Bai Han kini semakin tersenyum lebar. Hehehe, inilah yang aku tunggu-tunggu. Jika kalian semua bersatu, maka aku yakin tidak akan selamat, tapi dengan bodohnya kalian kini berpencar. Gumam Bai Han langsung menekan token teleportasi. Wus, Bai Han langsung menghilang. Tak lama ia muncul di depan salah satu leluhur yang terluka. Crash! Kepala leluhur tersebut langsung terpotong rapi. Hal itu membuat kedua leluhur yang menjadi pemimpin merasa semakin dipermainkan. Kurang ajar, aku sudah tak mau tahu, akan kupastikan kau mati bersama seluruh keluargamu bocah, teriak leluhur kaisar panah dengan penuh amarah. Wajah Bai Han yang tadinya tersenyum seketika berubah dingin. Cabut kembali kata-katamu, atau kau akan merasakan penderitaan yang lebih menyakitkan dari kematian itu sendiri, ucap Bai Han dengan nada dingin. Hahaha, aku mencabut ucapanku, sampai mati pun tak akan pernah, teriak leluhur pedang api tertawa terbahak-bahak. Bai Han yang mendengar itu pun langsung memejamkan matanya. Blus, tak lama aura Bai Han menyatu dengan alam semesta yang ada di sekelilingnya. Tekanan hebat seketika muncul dan mengguncang area tempat mereka berada. Leluhur pedang api, leluhur kaisar panah bersama leluhur lainnya seketika berkeringat dingin saat merasakan tekanan tersebut. Dari mana bocah ini mendapatkan kekuatan seperti ini? Gumam leluhur pedang api sedikit ketakutan. Tapi karena egonya, ia langsung memberi perintah untuk menyerang Bai Han saat melihat Bai Han memejamkan matanya. Seketika mereka semua langsung melesat ke arah Bai Han. Sementara leluhur Hendrik yang melihat semua kejadian ini dari awal kini sedikit terkejut. Tubuh yang dicintai alam, sepengetahuanku jika tubuh yang dicintai alam maka semua jenis energi bisa ia serap. Tubuh ini salah satu dari 30 jenis tubuh terkuat di dimensi alam dewa, gumam leluhur Hendrik terkejut luar biasa. Tatapan leluhur Hendrik kini mengarah ke majikannya. Apa ini sebabnya Tuan menyuruh saya untuk tidak ikut campur dari tadi? Tanya leluhur Hendrik dengan nada sedikit bergetar. Benar, tapi ini bukan kekuatan asli putraku, ia masih belum menggunakan kekuatan sejatinya. Bai An mengangguk santai tanpa menjelaskan lebih lanjut. Pandangan Bai An mengarah ke putranya yang masih memejamkan matanya. Biar ku beritahu kau, kekuatan sejati putraku adalah alam itu sendiri, ia bisa menyatu dengan alam yang ada di sekitarnya. Namun saat ini ia belum bisa menggunakannya walau telah membangkitkannya, ia hanya bisa menggunakan setengah dari kekuatan bawaannya yaitu tubuh yang dicintai alam, atau bisa dikatakan bisa menyerap apa saja yang ada di sekelilingnya, kau pasti sadar maksudku bukan? Sambung Bai An sedikit merasa sombong dengan kekuatan putranya. Mata leluhur Hendrik langsung melotot. Ini luar biasa, ucap leluhur Hendrik dengan tubuh bergetar hebat. Kembali ke pertarungan. Saat sebuah pedang dan anak panah hampir mengenai kepada dan jantung Bai Han. Bai Han langsung membuka matanya. Duar. Ledakan hebat seketika menghancurkan serangan dari leluhur kaisar panah dan leluhur pedang api. Bukan hanya itu saja, akibat ledakan besar tersebut, para leluhur langsung terlempar ke berbagai arah, ada yang terluka dan juga yang langsung mati di tempat. Rupanya masih ada beberapa parasit yang masih hidup, ucap Bai Han dengan nada dingin. Tangan Bai Han langsung melambai dengan santai. Dret,
Sebuah mana tak kasat mata langsung memotong seluruh tubuh para leluhur kedua ras yang masih bertahan hidup. Ark-ark, teriakan demi teriakan terdengar menggema akibat serangan yang tidak bisa mereka lihat, kini menyayat-nyayat tubuh mereka. Pandangan Baihan langsung mengarah kedua yang tersisa, mereka berdua tak lain leluhur Kaisar Panah dan leluhur Pedang Api. Tubuh keduanya terlihat bergidik ketakutan, keringat kini membasahi seluruh tubuh mereka. Akan kucabut, crash, ark. Sebelum leluhur Pedang Api menyelesaikan ucapannya, sebuah mana langsung masuk ke dalam tubuhnya dan merusak seluruh organ dalamnya. Kini leluhur Pedang Api sudah menjadi manusia biasa atau sampah. Tak lama tubuhnya langsung terjatuh karena sudah tidak bisa menyerap atau menampung mana. Duar, tubuh leluhur Pedang Api yang terjatuh langsung patah tulang. Tentunya Baihan tidak akan membiarkan ia mati dengan mudah. Senyum dingin langsung terlintah dari wajah Baihan. Tidak akan ada yang namanya kesempatan kedua bagimu, ucap Baihan. Lalu untukmu, ucap Baihan mengarah ke leluhur Kaisar Panah yang membeku. Bagaimana caramu ingin mati? Tanya Baihan. Manusia menjijikkan sepertimu ingin membunuh yang suci ini, sungguh tak tahu. Duar. Tubuh leluhur Kaisar Panah langsung hancur tanpa menyisakan apapun. Kau sungguh berisik dan terlalu memandang dirimu tinggi, mungkin kau terlalu lama menikmati kemewahan serta kekuasaan sehingga membuatmu angkuh. Dengus Baihan langsung perlahan turun. Tep-tep, oh aku suka tatapanmu itu, ucap Baihan tersenyum dingin. Tatapan leluhur Pedang Api terlihat dingin ke arah Baihan. Kau akan mati. Leluhur terkuat kami akan memburumu, ancam leluhur Pedang Api. Hahaha, maksudmu leluhur Hendrik, aku tahu ia masih hidup, tapi kau tak perlu khawatir, karena ayahku akan memburunya jika ia keluar, ucap Baihan menyeringai dingin. Hahaha, ayahmu, aku yakin ayahmu adalah sampah, kau belum tahu kekuatan leluhur terkuat kami. Ejek leluhur Pedang Api seketika memaksakan dirinya tertawa walau seluruh tubuhnya saat ini hancur. Tak lama, sebuah celah langsung muncul yang membuat Baihan seketika waspada. Saat melihat sosok yang tentu ia kenal, Baihan seketika memasang wajah dingin. Baihan mengeluarkan pedang pemberian ayahnya, ia kini memasang sikap kuda-kuda untuk siap menyerang. Tak ada jejak ketakutan di wajah Baihan. Malah ia terlihat bertekad untuk membunuh orang di depannya ini. Hahaha, apa yang aku katakan, kau akan mati bocah. Teriak leluhur Pedang Api tertawa bahagia saat melihat wajah serius Baihan. Diam, Duar, ark. Tangan dan kaki leluhur Pedang Api langsung hancur saat Baihan mengayunkan pedangnya. Setelah itu pandangan Baihan kembali mengarah ke leluhur Hendrik, yang kini melangkah ke arahnya. Bro, budak ini menyapa tuan muda, ucap leluhur Hendrik langsung berlutut. Baihan dan leluhur Pedang Api seketika melotot. Apa maksudmu? Tanya Baihan masih waspada dan mengarahkan pedangnya ke arah leluhur Hendrik. Tapi tak lama Baihan menurunkan pedangnya saat merasakan segel budak di tubuh leluhur Hendrik. Bersamaan dengan itu Baihan muncul. Jangan paksakan dirimu Haner. Ayah tahu kau saat ini berusaha untuk terlihat kuat, ucap Baihan langsung menjentikkan jarinya. Sebuah batu melesat ke tubuh Baihan. Brok, Baihan langsung ambruk, namun sebelum tubuhnya jatuh ke tanah, sebuah energi lebih dulu menyelimuti tubuh Baihan. Hehehe, tidak ada yang bisa Haner sembunyikan dari pandangan ayah, ucap Baihan tersenyum canggung. Baihan hanya bisa menggeleng melihat putranya terlalu memaksakan tubuhnya. Bawa dia, biarkan rakyatnya nanti yang menentukan ia hidup atau tidak. Ucap Baihan melirik leluhur Pedang Api yang kini membeku. Baik tuan, ucap leluhur Hendrik mengangguk patuh. Tubuh leluhur Pedang Api bergetar hebat mendengar dan melihat kejadian di depan matanya. Apa maksudnya ini leluhur? Tanya leluhur Pedang Api. Diam, ucap leluhur Hendrik langsung membungkam mulut leluhur Pedang Api menggunakan mananya. Tak lama, mereka pun langsung menghilang dari sana. Di titik pertempuran kedua, saat ini Bai Cuye sedang dikepung oleh kedua ras juga.
Aku tak menduga jika kau yang telah menyerang kami dengan benda aneh itu, ucap panah suci dengan nada dingin ke arah Bai Chuye. Ia juga sedikit terkejut jika Bai Chuye masih hidup saat ini. Di belakang Bai Chuye ada 4 sosok yang memihak kepadanya. Mereka berempat tak lain leluhur tombak cahaya, leluhur elf berjubah hitam, leluhur manusia berjubah hitam lambang naga dan leluhur tua yang memegang tongkat. Melihat Bai Chuye diam saja, amarah leluhur panah suci seketika membeludak. Berani sekali kau mengacuhkanku bocah menjijikkan, teriak panah suci. Wus, anak panah langsung muncul di depan Bai Chuye. Bai Chuye dengan santai menekan pelatuk senapan mesin otomatis yang ia pegang. Dread, bom. Anak panah milik panah suci langsung hancur. Bukan hanya itu saja, kini ratusan peluru melesat ke arah panah suci dan yang lainnya. Bom-bom, duar-duar. Ratusan anak panah dan berbagai senjata muncul menghancurkan peluru yang Bai Chuye tembakkan. Apakah kalian benar-benar ingin berkhianat? Tanya Bai Chuye dengan nada datar. Pandangan Bai Chuye mengarah ke 4 orang di belakangnya. Kami sudah muak dengan sikap mereka semua, dan aku yakin mengikutimu adalah pilihan yang tepat, karena instingku merasakan kau adalah orang yang adil, ucap tombak cahaya dengan nada serius. Bai Chuye mengangguk santai disertai wajah serius. Jika begitu bersiaplah, kita akan bertarung sampai titik darah penghabisan, ucap Bai Chuye mengeluarkan pedang kayu berwarna hitam. Tubuh Bai Chuye langsung sedikit membungkuk, kaki kanannya ia majukan ke depan bersamaan dengan pedangnya terhunus ke depan. Bersambung. Terima kasih untuk semua para tetua, leluhur En semuanya yang sudah setia bersama alurmu. Jangan lupa juga jauhi permainan 4 psikiater yang menyesatkan, agar keluarga para tetua tetap aman dari masalah. Kita lanjut episode selanjutnya ya, hehehehe.